hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini Sabtu 21 Januari 2023 dapat kita ikuti bersama-sama acara pendidikan dan pelatihan Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Hadirin, berikut susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah, acara yang ketiga sambutan dari pengawas madrasah, dan acara yang ke
bangkitlah bangsaku, jagalah agamaku, bersama madrasah ibtidaiyah. Tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa dibarengi dengan rahmat dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ini materinya juga padat sekali ya, sehingga tidak banyak waktu yang tersita untuk kegiatan pelatihan ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendidikan dan pelatihan implementasi kurikulum merdeka pada hari ini tanggal 21 Januari 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Pandemi itu kan hampir melumpuhkan semua aktivitas kita yang tatap muka langsung. Dan di situ hasilnya Kemendikbud itu menyimpulkan, karena di sana kan ada pilihan ya, gitu kan. Ada yang menerapkan kurikulum secara penuh, kurikulum darurat, kemudian ada yang disederhanakan. Nah, ternyata yang penerapan kurikulum darurat dan kurikulum yang disederhanakan ini, yang dimana KD 13 itu dipangkas, disederhanakan, diberikan yang esensial saja, ternyata hasilnya lebih baik daripada sekolah yang menerapkan secara utuh. Nah, ini dasarnya seperti itu. Sehingga muncul kurikulum prototipe, kemudian muncul kurikulum merdeka. Jadi ini filosofinya harus paham dulu. Kemudian semua perubahan kurikulum itu bukan revolusi, tapi evolusi. Jadi dari yang sederhana atau yang sudah ada ini ditambah atau disederhanakan. Nah, pengennya ini yang disederhanakan atau yang ditambah? Nah, tambah ini merdeka, maksudnya tambah merdeka. Nah, nanti ada dua persepsi, yang merdeka gurunya atau siswanya. Harapannya keduanya. Baik. Oke, perubahan. Memang seperti yang saya sampaikan bahwa Mas, nanti 2024 Pilpres menterinya ganti. Menterinya ganti. Makanya gubernur itu pintar itu gubernur. Makanya Jawa Timur terapkan 2023 semuanya kurikulum merdeka. Yang di launching di Grand Mercure Surabaya kemarin. Nah, harapannya Pak 2 tahun ini dengan merasakan kurikulum merdeka. Gitu. Perubahan kemarin kalau Bapak Ibu melihat visi dari Kemendikbud, saya bicara Kemendikbud karena urusan pendidikan yang paling esensial di Kemendikbud. Ini ada perubahan Bapak Ibu. Nah, perubahannya di mana? Kalau dulu visi misi itu 2040, 2045 Indonesia dalam masa emas. Tetapi di sini di kurikulum merdeka ini waktunya semakin dipersingkat lagi. Harapannya Pak 2035 itu Indonesia sudah memasuki Indonesia emas. Jadi ini hasil UNESCO Bapak Ibu, UNESCO. Guru itu harus gini. Maaf ya, harus mendefinisikan ulang profesi guru. Redefine teacher profesional. Jadi mendefinisikan ulang profesi guru. Ini penting karena gini, guru itu terikat apa kalau di bahasa di kita apa? Digugu dan ditiru. Nah, kontrak sosial.
Artinya apa? Guru harus mempersiapkan. Kalau di filosofinya Ki Hajar Dewantara adalah, nah itu. Ini nanti kaitannya masuk ke kurikulum merdeka. Karena filosofi yang ada dengan isu global yang di riset dari UNESCO atau bagian pendidikan itu mengatakan bahwa harus ada kontrak sosial di guru. Pembelajaran, tujuan pembelajaran, modul ajar, pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin yang baru yang keempat ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, nanti di sana ya, di akhir. Nah, ini kesepakatan dulu karena saya mengaturnya waktu ini sampai jam 5 sore ini. Pembelajaran penerapan kebersamaan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya dalam alokasi waktunya 1 kali pertemuan. Capaian pembelajarannya, peserta didik dapat mengenal identitas diri dan teman-temannya melalui budaya, minat dan perilaku serta cara berkomunikasi dengan mereka, mengenali karakteristik fisik dan non fisik orang dan benda yang ada di lingkungan sekitarnya, memahami bahwa Bhinneka dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang baru. Tujuan pembelajaran, peserta didik menjelaskan pentingnya manfaat kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu menceritakan bentuk contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Di BKSMP nomor 33 ini dilihat itu CP-nya jenengan, itu CP yang mana. Nah ini kan ketika ditanya nanti di supervisi lah Bapak pengawas, ini CP-nya dari mana, sumbernya dari mana, ambiar tengah. Nah harapannya tidak seperti ini, karena CP-nya itu adalah suatu paragraf yang umum, yang general dan panjang. Terus dari cirinya sudah kelihatan. Gak apa-apa kalau jenengan mau adaptasi juga gak apa-apa. Cuma untuk belajar ininya ini loh, ini dari mana? Nah, karena yang beredar di jenengan itu ada 2, 008 apa berapa itu, kemudian belum ada 1 tahun sudah direvisi menjadi 033. Okay? Nah ini yang saya garis bawahi, ini yang paling krusial. Jangan ambil aturan yang lama, aturan yang baru yang sudah saya tampilkan itu di 033. Nah halamannya 1822 karena itu mencakup fase pondasi sampai fase F. Nah itu nggak apa-apa untuk latihan, tapi mohon ini kalau ini saya tegas. Tapi kalau tujuan pembelajaran itu terserah jenengan. Ibaratnya terserah jenengan, artinya apa? Itu pengembangan jenengan. Tapi kalau CP ini menjadi standar kita. Itu kan sudah kita sampaikan. CP lawan KD. Nah, ini CP ini kalau jenengan di K13 berfungsi sebagai KD. KD-nya kalau di kita itu ada KD yang untuk anak normal, ada pendidikan khusus. Makanya tadi saya tegaskan yang terjadi di beberapa yang terjadi di pembimbingan di tempat lain itu salah copy paste dari Dipsus. Nah, makanya di sini saya ini tegas kalau yang ini karena ini kaitannya dengan standar. Karena saya orang penjaminan mutu. Jadi dengan standar ini harus jelas. Makanya saya tanya,
makna rujukannya. Nah ini saya untuk menjamin, ini bentuknya penjaminanku itu di sini. Ya, jadi CP ambil langsung dari itu yang keputusan asli itu. Coba saya tampilkan dulu, saya pinjam atau guru senior yang ditugasi untuk supervisi, disinilah celah-celahnya. Jadi tanyakan, ini ambilnya dari mana, bentuknya seperti apa? 1822. Nah, 1822 halaman, jangan di-print semua. Habis kertas. Pirang Oke, jangan di-print semua. Letakkan di Google Drive, digitalisasi sekolah. Nah, di sinilah Bapak Ibu harus ambil dari sini langsung. Ya. Misalkan Ibu tadi pengen membahas apa, Bu? Bhinneka Tunggal Ika. Materi pokok. Dari pokok. Ya, materi pokok. Misalkan bahasa Indonesia ada mendengarkan, bercerita. Kalau bahasa Inggris ada listening, speaking, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi ngambilnya dari sini ya, Bapak Ibu, langsung dari sini. Sekarang harus pakai ini. Jadi kalau mau menampilkan CP-nya, ya tampilkan utuh. Peserta didik mampu menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-teman sesuai budaya, minat, dan perilaku. Peserta didik mampu mengenali. Nah, jangan dipotong ini. Ya, nggak apa-apa, ini pelajaran penting. Mohon maaf ya. Karena ini bentuk penjaminan mutu itu seperti itu. Jangan harus copy paste yang ini. Tapi kalau mau belajarnya jangan kasih ini semua ya nggak ada efektif. Cukup di ATP-nya saja, ATP-nya alur tujuan pembelajaran. Ya, ini jadi di yang benar-benar diidentifikasi. Kalau pakai alternatif satu ya. Peserta didik mampu menjelaskan identitas diri. Titik satu. Wes tadi. Peserta didik mampu menjelaskan identitas keluarga. Bisa kan? Bisa. Identitas keluarga itu menjelaskan bapak saya, ayah saya kerja di sini, ibu saya seperti ini. Kemudian saya punya saudara ini, rumah saya terletak di mana? Nah ini identitas keluarga. Teman-teman sesuai. Kemudian identitas temannya. Satu, jadi satu ya. Saya coba dihitung. Peserta didik mampu menjelaskan identitas diri. Satu tujuan pembelajaran ya. Keluarga. Dua. Teman-temannya 3. Kemudian kalau budaya, minat, dan perilakunya bisa dibuat judul sendiri atau tujuan sendiri. Judul sendiri berarti yang sesuai dengan budaya. Keluarganya menganut budaya apa, dia menganut budaya apa. Jadi berapa tadi? Dirinya menganut budaya A, keluarganya menganut budaya A atau B, teman-temannya berbudaya A, B, C. Oh banyak kan tujuan pembelajarannya sampai di sini aja. Perilakunya, kemudian minatnya, dia menjelaskan minatnya keluarganya banyak, menjelaskan minat dirinya juga banyak. Nah ini untuk yang apa? Alternatif 1 yang dijabarkan Pak. Yang menjadi pertanyaan pemancing saya ya, ini untuk kelas berapa? Karena kan fase gitu, betul kan? Fase kan? Nah, Kelas 3 kayaknya. Kelas 3.
Ingat, jenengan sekarang kacamatanya diganti kacamata kurikulum merdeka. Jangan menggunakan K13. Peserta didik mampu menjelaskan identitas diri. Itu masih abstrak, ya kan? Pertanyaannya tadi pemantiknya, bagaimana kalau itu digeser di kelas 4 atau kelas 3? Tambah pusing. Fase B ya Pak. Di dalam fase B itu paling tidak anak kan sudah memahami dan mengerti tentang materi yang ada di dalam RPP Pak ya, paling tidak atau di materi. Nah pertanyaan saya, jika di fase B itu ada siswa atau siswi yang belum bisa membaca, otomatis kan anak tersebut tidak bisa memahami materi yang disampaikan oleh gurunya Pak. Nah itu apakah anak tersebut harus dikelompokkan di fase A, maksudnya itu turun kan begitu. Nah nanti kalau kita tetapkan di fase B, apa tidak kasihan anak tersebut harus tertinggal dengan temannya. Nah itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, misalnya untuk pembelajaran PPKN Pak ya, ada 6 jam misalnya. Apakah 6 jam itu harus selesai? Apakah bisa diganti ke hari yang lainnya? Misalnya kalau untuk sekarang kan 13 itu kan bisa dibagi 6 jam itu dipakai di hari Senin, hari Selasa, atau ya dibagi waktunya gitu. Nah untuk di kurikulum merdeka ini apakah harus habis semua untuk 6 jam itu? Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase A, kemudian dia tidak di tempatnya, fase B. Nah itu yang pelanggaran fase A-nya atau fase B-nya? Nah, kalau dalam satu fase itu masih ada toleransinya. Ya, kalau antar fase itu yang menjadi pertanyaan. Ya, ya, berarti itu karena prinsipnya otomatis ya. Nah, berarti di situ ada kerusakan di situ. Kerusakannya apa? Berarti intervensi khususnya tadi nggak berjalan. Misalkan kalau ada fase B misalnya, kelas 3 naik kelas 4, nggak masalah, ada masalah. Masih dalam satu fase, tapi kasih catatan. Pak Heri, anakku yang jenenge bagus, ini masih ada kekurangan di TP1. Tokat SKP-nya kasih kan. Pak Heri ini, catatannya si bagus itu TP1 nggak lulus. Nggak masalah di kelas 4, karena di kelas 4 saya juga ngajar materi itu. Nah catatan itu saya buka, fokus ke bagus. TP1 dia harus tuntas. Betul ya? Betul, karena ada catatannya. Nah kalau itu sudah beda fase, berarti awal fase kelas 3 awal atau kelas 4 awal, ini tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4 sampai ke sekian sampai akhir, ini diurutkan melalui yang termudah sampai yang terkompleks. Silabus juga gitu nih, dari yang termudah sampai yang terkompleks sampai akhir fase. Baik, kita masuk di sini proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran. Bapak Ibu harus memahami capaian pembelajaran. Dan cara memahami capaian pembelajaran adalah apa kompetensinya, apa kontennya. Konten itu materinya. Ya, materinya apa? Ini harus dipahami. Dan di CP itu tidak perlu di breakdown penilaiannya. Sikap, pengetahuan, keterampilan itu tidak perlu, tapi cukup di breakdown apa kompetensinya, apa
saya jawab ya tentang alokasi waktu ya. Alokasi waktu untuk kurikulum merdeka itu sesuai dengan K13. Tapi bedanya adalah jenengan diberi 1 tahun, langsung 1 tahun penuh, cuma dipotong 20-30% untuk P5. Oke. Jadi lebih fleksibel. Mau jangan buat leceran, aku pengen hari ini PKN 1 jam, besok 2, monggo silakan, terserah jenengan. Oke, lanjut ke sini Bapak Ibu. Setelah memahami CP, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran perhatikan perbedaan kelasnya. Cara membedakan dengan menggunakan itu leveling C-nya. Kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran dan tujuan alur pembelajaran ini. Kemudian merancang pembelajarannya. Ini sudah belajar nih. Ya, kolaboratif, sehingga nanti tidak ada tumpang tindih, tidak ada pembagian, tapi benar-benar alur yang utuh. Jadi kalau dulu jenengan, aku dapat downloadan K13 utuh, jangan simpan sendiri bisa. Kalau sekarang nggak bisa, harus divalidasi oleh dalam satu fase, ya kan? Kelas 4 harus divalidasi dengan kelas 3. Begitu juga kelas 3 harus divalidasi dengan kelas 4. Jangan sampai ini ada kompetensi yang terpotong. Seperti ini Bapak Ibu. Ini pengertiannya ya, ada aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti, ya, mencari bukti atau dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Oke. Asesmen formatif ini akan asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di kurikulum merdeka ini jenengan persiapan membuat modul ajar saja tidak cukup, membuat media pembelajaran saja tidak cukup, ya. Punya instrumen penilaian nggak cukup, karena harus ada asesmen formatif. Kalau jenengan mendapatkan panduan yang pertama, ya, saya anggap kalau asesmen ini bagus panduan yang pertama. Di sana ada tes non kognitif, namanya asesmen diagnostik. Ya, di tahun pertama PSP atau prototype itu ada asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu mendeteksi siswa, apakah minatnya, apakah potensinya, apakah kecerdasannya di awal. Jadi misalkan seperti ini, saya di kelas ini, harusnya saya ada tes atau asesmen diagnostik. Jadi saya di slide saya yang pertama, apa yang ingin Bapak Ibu ketahui? Kalau ini diterapkan di pembelajaran, misalkan dengan mau melaksanakan pembelajaran matematika, jadi ada pertanyaan, anak ini nanti sukanya membuat diagram atau angka yang diterjemahkan dalam bahasa, atau memang ketakutan dengan matematika. Nah, ternyata nggak pernah mendeteksi itu. Nah, takutnya harus diterjemahkan lagi, takut pada gurunya atau takut memang lemah dalam berpikir. Lemah berpikir itu karena gurunya galak. Nah, itu tes diagnostik atau tes formatif non kognitif. Kalau di panduan 2 ini asesmen formatif ini cenderung ke kognitif. Jadi cuma mencari misalkan bahasa lainnya apa. Sebetulnya ada itu tadi asesmen diagnostik. Dan Kemendikbud sering menyampaikan asesmen diagnostik, tapi di panduannya nggak ada. Jadi sebetulnya ini penting. Cuma ketika saya ngaji ternyata
asesmen diagnostik itu lebih cocok dilakukan oleh guru BK. Tetapi di SD itu nggak ada guru Nggak BK. ada. Secara aturan ada, tapi nggak ada guru BK. Maka asesmen diagnostik hilang. Karena nanti tidak ada sisa, soalnya ini hitungannya pas, tidak lebih tidak kurang. Masa apa Pak? Kerengnya Pak? Saya kan dapat amanah menyampaikan hari ini. Halo. pola profil ayahnya. Nah, ini juga makanya profil keluarga ayah atau orang tua itu perlu dideteksi juga. Kondisi keluarga lah kalau disebutkan. Nah, itu dideteksi. Minatnya nanti di mana? Karena di sini saya melihat profil anak ini adalah terpola profilnya orang tua. Jadi dia berusaha mengikuti karirnya orang tua. Nah, di situ adalah pentingnya asesmen formatif. Jadi harus memang koreksi atau melihat. Jadi nggak hanya dengan apa itu biasanya kan apa selembar apa itu Kertas. diisikan oleh orang tuanya, anaknya nggak pernah diwawancara, angketnya selesai ditumpuk dipertimbangkan. Nah, sebetulnya itu data yang jenengan pertimbangkan itu bermanfaat banyak sekali seperti ini. Jadi mulai dari hobi anak, minatnya apa dan sebagainya. Sehingga memang KKTP ini konsepnya semacam itu Bapak Ibu. Anak ini minatnya di mana, dia harusnya tinggi di mana, rendah di mana. Sehingga KKTP ini yang diterapkan di Guru Merdeka ini nanti melihat apa karakteristik dari setiap tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajaran di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama itu biasanya membahas apa sih Bapak Ibu? Masih tentang konsep kan? Masa konsep anak nggak bisa membaca? Ya kan? Masa anak nggak bisa mencari informasi? Nah, karena pertemuan pertama itu sangat mudah, kira-kira KKTP-nya berapa? Tinggi, ya betul 90. Kemudian pertemuan 1, 2, 90. Pertemuan 3 sudah mereka harus mencari bahan, alat praktek, kemudian bagaimana mencoba. Kira-kira KKTP-nya di pertemuan 3 dan 4 itu berapa? Turun. Jangan-jangan tetangga sebelah bocah seperti ini 90. Terus nanti kan masuk di SMP. Siswa jenengan kan nilainya 80 ya, ada yang 90. Nah ini lulusan ini bisa 90. Nah itu. Makanya kita harus berani 91. Yang jelas, tapi harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Alatnya jelas, mobilnya jelas. Angger biji. Jadi dalam menyusun KKTP nanti Bapak Ibu prosesnya sesuai dengan jenengan menyusun KKN, ya sesuai dengan KKN. Tapi kriteria akhirnya ngajak pulang. Deskripsi kriteria, misalkan tujuan pembelajarannya mata pelajaran bahasa Indonesia fase C. Peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah kriterianya ini, nah, dengan menyusun ini, makanya tadi saya di awal mengatakan nanti akan banyak semacam pembuatan rubrik. Nah ini. Tapi kalau ininya ketemu, cara menilainya mudah, hanya contreng saja, memadai, tidak memadai. Coba kita cek, cermati. Menulis laporan
hasil pengamatan dan wawancara. Laporan menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi dengan tuntut. Masuk ya? Ya. So, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Masuk ya? Oke. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Masuk. So, laporan menjelaskan hubungan. Nah, ini terlalu tinggi. Kausalitas. Terlalu tinggi. Kausalitas. Hubungan yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Sebab akibat boleh. Yang penting ini bahasanya harus disesuaikan dengan tingkat jenengan. Kesimpulan, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar mencapai peserta didik ini bisa diperbaiki. Ini tuntas apa tidak, Bapak Ibu? Apa? Intervensi. Bukan remedi loh ya. Intervensi khusus. Maka dibahasakan walus tenang. Lulus. Baik. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, menggunakan rubrik. Sebelum menuliskan ini, Bapak Ibu, kalau menggunakan rubrik, dicakap, ya, cakap, ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Saya ulangi ya, di kategori cakap, ini adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan CB-nya. Berarti kalau ini isi laporan, berarti dicakap untuk mampu menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, itu menjadi tujuan pembelajaran. Jadi nanti kalau ada anak yang layak, berarti ada kriteria yang dicakap ini yang dikurangi. Paling gampang kan gitu, dikurangi. Apa yang dikurangi? Mampu menulis eksplanasi sama, hasil pengamatan sama, pengalaman secara jelas sama, laporan menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian paragraf. Ini kalau di sini laporan menjelaskan hubungan kausalitas dan seterusnya. Kalau di baru berkembang belum mampu menulis, nah tambah aja ini di meja sini belum mampu. Ya, tinggal nambah sedikit. Kalau di mahir berarti kriterianya tambah, meyakinkan pembaca. Kalau di sini apa disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca, serta ada fakta-fakta pendukung yang relevan. Harus ada plusnya. Kalau di layak dan baru berkembang itu pengurangan dari tujuan pembelajaran. Paling gampang seperti itu. Mudah ya Bapak Ibu? Nah, prakteknya nanti setelah ini. Mulai Senin ya? Senin masih libur, berarti mulai Selasa saja. Hasil asesmen dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif terhadap hasil asesmen. Karena nanti mungkin ada yang angka, ada yang konsepnya sama dengan ini apa RPP yang disederhanakan kemarin. Apa isinya apa? Tujuan, aktivitas, asesmen, gitu ya. Yang itu lah, SK itu. Ya betul ya. Tujuan, langkah-langkah pembelajaran, asesmen, banyak itu.
Yang ya kalau bahasa Dinda kan RPP 1 lembar. Kalau di saya bahasanya yang disederhanakan. Nanti kan hanya ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah, asesmen. Ini tambahan media. Hanya ini saja penggunanya. Harus diperhatikan karakteristik satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah ketika mensupervisi teman-teman yang adaptasi modul ajar, lihat karakteristik sekolah. Baik, ini sudah. Sekarang bagaimana prakteknya? Berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah kaitannya dengan apa ini? Cara pandang. Ya, cara memandang siswanya. Siswanya bingung. Siswanya. Tapi macam-macam. Ini ambil di internet, Bu. Kalau mau mengalahkan protes yang sana. Sana. Jadi apa intinya? Sana Kebutuhan tulis siswa itu ini juga. macam-macam gitu. Kalau ini butuhnya apa? Nah, ini butuhnya apa? Ini butuhnya apa? Rumput. Nah, makanya Makan manjat pohon. pembelajaran itu harus menyesuaikan bakat dan minat dari yang memanjat pohon dia harus 100. 100. Kalau ini KKTP-nya memanjat pohon Bisa. nol. Ikan tambah tak bisa. Makanya tadi di awal kan tak tandur pari. Jangan berharap si gajah ini bisa naik Pohon. nilainya nol ya. Pohon. Duklek kamu. Baik. Ini adalah contoh-contoh pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dengan teorinya ada di sini. Karena asesmen ini bertujuan untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan. Asesmen diagnostik ini ada 2. Ada non kognitif yang tadi secara psikologis dengan mungkin bisa membuat semacam Google Form yang misalkan kalau matematika, apakah kamu suka hitung-hitungan sukanya berapa sampai berapa, dan disitulah jenengan ukur. Nanti kalau banyak anak yang ikonnya sedih, berarti di situ anak-anak tidak suka mata pelajaran itu. Berarti butuh apa? Intervensi khusus. Dan itu sebetulnya tidak berhenti di situ. Jenengan lanjutkan. Misalkan anak yang ikonnya menangis, ini harus ada wawancara, ada tindak lanjutnya. Kenapa kamu ketika mata pelajaran ini kok ikonmu menangis? Ini nggak sukanya apa? Jangan berarti nggak suka sudah berhenti enggak, tapi nggak suka karena apa? Bisa menulis. Karena gurunya atau karena medianya nggak ada, atau kamu nggak tahu tujuannya mempelajari matematika. Jadi bisa ya, dengan latih pakai Google Form, pakai quizzes, lah. Kemudian kognitif ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan ini sudah paham tentang kurikulum pendidikan seperti apa. Tujuannya itu. Nah, kadang anak itu ketika mendapat masalah, emosinya pada saat itu lonjak. Dan ingat Bapak Ibu, perkembangan psikologi yang saat ini ada pergeseran. Ya, pergeseran. Karena mungkin penduduk kita atau warga kita itu gizinya sudah lebih baik,
Maka dari itu kalau kita amati kelas 3 atau kelas 4 itu sudah ada yang menstruasi. Nah, kalau dulu di teorinya kalau nggak SMP, SMA atau SD akhir. Karena ada pergeseran psikologi, berarti ilmu perkembangan itu juga bergeser. Maka dari itu ini perlu di. Kemudian untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Jadi data-data yang kita buat bulanan yang pertimbangkan tadi ini juga bermanfaat di sini. Ini di apa? Dianalisis. Kondisi keluarga siswa, apakah dia tinggal bersama orang tua atau nenek, itu pasti sangat beda. Kemudian mengetahui latar belakang pergaulan siswa, ini penting. Karena apa? Kadang ada anak yang bergaul dengan anak di atasnya, dan itu pasti sulit diatur. Atau apa ini? Dewasa dipercepat kalau bahasa saya. Belum waktunya. Ada waktunya. Mengetahui gaya belajar, karakteristik serta minat. Nah, kalau perlu ya Bapak Ibu kerjasama dengan psikolog untuk ini tes gaya belajar, potensi dan sebagainya. Tapi ingat ya, psikolog komitmen terhadap perbaikan di arah yang lebih baik. Biasanya camat itu kepala madrasah wangel diomongin. Biasanya wangel. Orang diomongin itu wis wis. Itu ciri khas SPDI benar. Kemudian senang mempelajari hal baru, jelas kolaboratif, rahmatan lil alamin. Oke, kolaboratif ini nanti di KOSP atau di KOM jenengan sudah harus mendeteksi siapa-siapa yang bisa diajak kolaborasi. Oke. Misalkan kepala desa ya nggak apa-apa, atau jenengan sekolahnya gandeng pondok Pak Yai ini sering ngajar ya nggak masalah. Jadi ini memang kita harus didorong kolaborasi. Kalau saya mengatakan bahwa lebih dari kolaborasi, gotong royong. Halimah hidup di daerah pesisir yang dekat laut, nah persis yang bersih. Udang dan ikan, hasil laut dan tambak kebanyakan langsung dijual ke pasar ataupun dikirim ke daerah lain. Halimah dan kawan-kawan berinisiatif untuk mengolah hasil laut dan tambak tersebut dalam bentuk kreasi makanan. Maka ia bersama-sama temannya mengunjungi sentra pengrajin kerupuk ikan di desa sebelah untuk belajar cara pengolahan kerupuk yang bahannya dari hasil laut dan tambak yang diolah menjadi kerupuk ikan, lalu dipasarkan melalui media sosial. Halimah dan kawan-kawannya sangat senang berkesempatan mengasah dimensi kreatif dan gotong royong melalui proyek tersebut, serta menerapkan nilai dinamis dan inovatif. Ini nilainya. Inovasinya di mana? Pengolahan ikan menjadi kerupuk. Inovasi itu berarti ada perbedaan terdahulu dengan sekarang. Kalau dulu dijual langsung ke pasar, sekarang diolah dari Kalau dulu dijual langsung ke pasar, sekarang diolah sendiri. Kira-kira tambah manfaat apa tidak? Harga jualnya lebih tinggi. Tambah tenaga kerja. Tambah basi. Nilai jualnya lebih tinggi mungkin. Lebih tinggi. Kalau dulu hanya dijual di pasar selesai. Sekarang dipasarkan melalui media sosial. Proyeknya itu.
Membuka lapangan kerja, Pak. Betul, payung usaha dulu. Ya, yang penting kita itu mendorong prosesnya. Ya, prosesnya. Tapi kalau ini di media sosial, kemudian apa ini? Ada dinamis dan inovasi. Tentunya ini akan mengakui semuanya. Nanti kira-kira dari kita kewirausahaannya terlalu tinggi. Ayo, apa yang aktivitas pembelajaran apa yang akan jenengan kembangkan kalau keadaannya semacam ini? PS IPA. Langsung aktivitas saja. Ia bersama teman-temannya mengunjungi sentra pengrajin kerupuk. Apa itu? Studi banding, Pak. Studi banding. Apa hasil yang didapat? Cara membuat kerupuk. Cara itu konsep atau keterampilan? Ayo, cara lo. Masih konsep. Konsep. Jadi di pertama itu ada orientasi, betul nggak? Orientasi. Nanti apa yang ingin belajar? Nanti kamu punya. Iya, yang pertama proses itu. Kemudian yang di sini, yang bahannya dari hasil laut dan tambak, kemudian diolah menjadi ikan. Nanti keterampilan. Baru itu belajar keterampilan mengolah. Praktek. Itu sudah aktivitas. Kemudian setelah jadi kerupuk, bentar. Wah, itu belum Pak. Pemasakan kerupuk ikan tersebut di koperasi kantin madrasah lain. Pemasaran. Menambah income sekolah. Aku sopan masalah ketika ini masalah duit itu ketika ini masalah asesmen Manusiawi, Pak. oke ya, semua di media sosial bahasanya seperti apa? Aktivitasnya panjang ini, kayaknya sederhana hanya satu paragraf. Tapi kalau dibuat aktivitas pembelajaran panjang, nanti di media sosial apa yang diperlukan? Kemasannya menarik. Ayo guru bahasa. Promosi. Rasanya. Mempromosi menarik. Sebentar. Biasanya saya itu kalau di media sosial antara gambar dan kenyataan yang beda. Nah, makanya saya dorong dengan biar lebih fantasinya tinggi penjual itu apa yang diperlukan di media sosial? Foto. Iklan yang menarik. Ulasan. Gak apa-apa ulasan. Deskripsi produk. Kira-kira kalau jenengan produk apa ya? Laser point ada di TikTok kan? Tertarik nggak? Kalau yang ada City terus ada enak apa itu namanya? Kalau hanya jenengan misalkan produk dibungkus polosan gitu. Kemasan itu cenderung aman dan tidak aman. Label. Jadi di sini membutuhkan desain. Saya bilang desain.
foto atau gambar yang menarik, kalau desain ya, gambarnya menarik, komposisi gambar sama deskripsi kalimat nyambung. Kepada segenap pengurus KKMI yang saya hormati dan juga Bapak Ibu guru kelas 1, kelas 4 sangat bersemangat dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah atas rahmat Allah, atas izin Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa thalabul ilmi untuk yang kesekian kalinya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada hari yang terakhir ini kita tetap semangat, tetap sehat, dan ilmu yang kita peroleh merupakan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Yang kedua, tak lupa semoga keselamatan, kesejahteraan tetap tersampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ibu, ini teman saya belum bisa hadir, Pak Mubin macet, gitu. Cermin macet Pak ya. Mulai cermin kok macet, mulai macet, ya Allah. Alhamdulillah jenengan gak macet gitu. Yo macet Pak, tapi berangkat wisu. Ya terus, alhamdulillah. Tadi kepala madrasah sudah mulai awal dengan diperkenalkan bagaimana itu untuk mengimplementasikan kurikulum kurikulum Merdeka. Mulai yang gak kenal apa itu CP ya. Apa itu Bu CP itu? Kemudian meningkat lagi ke TP, tujuan pembelajaran. Asalnya opo gak iso, gitu ya. Bagaimana dari CP dipreteli menentukan tujuan itu. Dari tujuan bagaimana nanti alur pembelajaran sampai menuju ke apa? Modul ajar. Modul pelajaran. Kemudian juga yang minggu kemarin juga bagaimana untuk yang namanya P5 itu ya. Nanti bisa dikumpulkan, nanti dibaca-baca oleh yang lain, kan gitu ya. Dibaca-baca. Tapi harus membuat. Ya. Semoga ilmu sampai nantinya terakhir ya, jangan pahami semuanya. Harapan saya kalau ada nanti yang kurang jelas ditanyakan saja kan hari terakhir, atau nanti bisa dilanjutkan lewat WA. Kamu dokter ya. Jadi kami mohon bantuannya. Kalau ada teman-teman yang belum paham atau saya sendiri juga belum paham, ya nanti saya tanya kepada jenengan yang sudah mengimplementasikan kurikulum ini. Atau Bapak Ibu, oke? Jadi Bapak Ibu, secara garis besar pembelajaran di kurikulum Merdeka ini pendekatannya berbasis proyek. Seperti apa ini dijelaskan di sana. Sehingga nanti semua guru membacanya, semua pembimbing pencari pembimbing dari luar ya harus diberitahu maunya ini seperti apa. Berikutnya menganalisis rencana pembelajaran. Nah ini tugasnya guru ini. Nah, rencana pembelajaran di lingkup madrasah nanti seperti apa? Makanya harus dirancang. Ini indoor, outing. Nah ini nanti kaitannya dengan apa ini benang merahnya? Kenapa dengan harus ukur menyusun? Kaitannya dengan ketersediaan dana, ketersediaan waktu, ketersediaan pembimbing, itu penting. Pada madrasah itu kita tahu sesungguhnya visi itu gimana. Sesungguhnya visi itu gimana, kita tujuan dan seterusnya tadi. Jadi kita justru sama-sama paham di sini. Mungkin ini sekedar apa itu sanggahan dari saya. Semoga ini mungkin mengingat
yang barangkali guru-guru yang ada di lembaga Bapak Ibu di sini itu tidak berani menyampaikan kepada kepala sekolahnya gitu. Nanti dibisi kira-kira